Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Konita dari kelas MHUC dengan NIM 1214070130. Materi pembahasan. Yang pertama, ilustrasi tentang pohon ilmu dakwah. Selanjutnya, sumber dakwah dan hakikat pesan dakwah. Jelaskan 3 sendi hikmah dalam dakwah. Perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif dakwah filsafat. Analisis terhadap penjelasan Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Mengilustrasikan sebuah pohon, ia pasti memiliki akar, batang, cabang, daun, dan buah. Akar di sini diilustrasikan sebagai syariat. Syariat yaitu hukum dan aturan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang didasarkan pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Batangnya di sini diilustrasikan sebagai thariqat, yaitu jalan latihan manusia untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan panduan Al-Quran dan hadis, serta bermujahadah dan bermuraqabah sehingga menimbulkan keistiqomahan. Selanjutnya ada daun, itu berarti kebenaran atau benar-benar ada sebagai pokok sumber yang sudah ada, dalam artian menanamkan ajaran Islam di hatinya. Lalu ada buah, yaitu ma'rifat, mempelajari tentang bagaimana mempelajari sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Ma'rifatullah, mengenal Allah baik zatnya, sifatnya maupun asmanya. Dari keempat bidang ini, bila dihayati dan diamalkan secara istiqomah, maka berdampak baik untuk keseharian. Sumber dakwah adalah Al-Quran dan hadis. Hakikat pesan dakwah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dan terakhir kepada Nabi Muhammad, yang merupakan pesan utama dakwah yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Bagian-bagian ini termasuk ke dalam pokok-pokok ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah adalah Al-Quran. Itu sendiri memiliki maksud spesifik. Paling tidak terdapat pesan Al-Quran sebagai sumber utama, yaitu yang pertama menjelaskan hakikat 3 rukun agama Islam, yaitu iman, Islam, ihsan, yang telah didakwahkan oleh Rasul. Selanjutnya menjelaskan segala sesuatu yang belum diketahui oleh manusia, hakikat kenabian, risalah, dan tugas para Rasul. Selanjutnya ada mengokohkan keistimewaan universalitas ajaran Islam dalam pembentukan kepribadian melalui kewajiban dan larangan. Next, 3 sendi dalam dakwah. Konsep ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada umat manusia untuk menimba ilmu setinggi-tingginya, karena ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah bagi seorang dai. Ilmu sangatlah penting karena berdakwah menyampaikan sebuah ilmu agar terhindar dari sebuah salah paham, baik dari kata ataupun perbuatan. Yang kedua, konsep sabar, yaitu dewasa atau berakal, yang berarti berhati-hati dan tenang ketika marah atau tidak membalasnya. Seorang dai harus mempunyai sifat sabar, karena dai memberikan teladan yang baik kepada jamaah, yang dimana meneladani sifat Rasul. Yang ketiga ada konsep berhati-hati. Seorang dai, sikap berhati-hati adalah sangat memperbaiki segala urusannya atau masalah, karena mengambil keputusan dengan hati-hati, dengan pemikiran yang matang dan memantapkan dalam segala hal, agar tidak menimbulkan kecerobohan atau kesalah fatal. Selanjutnya ada perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Akhlak merupakan sifat-sifat dasar yang tertanam kokoh dan mewarnai tingkah laku seseorang dengan sifat-sifat dasar tersebut. Kemudian muncul perlakuan spontan tanpa melalui pemikiran atau perkembangan pertimbangan. Ini ada etika. Adalah aturan atau tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia atau pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan manusia untuk dikatakan baik atau buruk.
Perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat terletak pada sumber yang dijadikan baik dan buruknya berdasarkan akal pikiran, maka pada akhlak itu ukuran yang digunakan baik dan buruknya itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Next, analisis penjelasan Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Filsafat dakwah adalah disiplin ilmu yang mapan, kemudian dijadikan satu kemudian. Ada irisan atau potongan dipakai sebagai pisau analisis data dari membahas terkait persoalan dakwah. Ada 3 atau 4 cara berfilsafat. Cirinya adalah 1. Radikal. Orang yang berpikir bahwa bukan hanya sesuatu yang terlihat tetapi mampu membongkar akar. Yang kedua, kritis. Artinya mempertanyakan realita yang kita alami secara universal. Ketiga, sistematis. Konklusi atau kesimpulan. Objek formal filsafat dakwah tentunya bagaimana ontologi yang memahami hakikat wahyu memandu ilmu. Maka, mau tidak mau Al-Quran menjadi sumber rujukan pertama di dalam menggali metodologi dalam proses pengayaan keilmuan yang kemudian Al-Quran dijadikan sumber inspirasi. Objek filsafat dakwah itu ada material, yaitu ontologi, aksiologi, epistemologi. Nilai kebenaran, ada teori hedonis, dikatakan berhasil atau efek kesenangan. Selanjutnya ada teori korespondensi, berdasarkan pada efek fungsi keberhasilan dan pragmatisme mampu mengaplikasikan apa yang disampaikan. Yang terakhir, objek material, dan manusia, pesan, lingkungan, Tuhan. Filsafat logis tapi tidak rasional. Logis artinya tidak terikat pada hukum alam, dan rasional yaitu terikat pada hukum alam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.